Shalom saudaraku, berjumpa lagi dalam ibadah keluarga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jatiringin. Marilah ibadah kita pada saat ini kita mulai dengan kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pemilik kehidupan, yang senantiasa menyatakan kasih-Nya saat ini kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 260. Kita akan pujikan bait 2 dan 3. Demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaan-Mu, datanglah, datanglah, datanglah kerajaan. Saudaraku, dalam kondisi seperti saat ini, menghadirkan kerajaan Allah yang benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun yang harus kita sadari bersama bahwa hal ini menjadi bagian yang penting dalam panggilan kita selaku anak-anak Allah. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita masih sadar dan peduli dengan hal ini? Situasi yang semakin sulit, rasa takut dan khawatir yang berlebihan sering menjadikan kita lupa akan tugas dan panggilan ini. Jika benar demikian adanya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita memohon pengampunan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, dengan kerendahan hati kami datang menghadap kehadirat-Mu. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan
yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, para umat milik kepunyaan-Mu. Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kami lupa akan panggilan kami yang sesungguhnya. Menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan damai sejahtera di bumi ini, menjadi tugas utama kami sebagai anak-anak-Mu. Tetapi situasi dan kondisi sering memojokkan kami, sehingga kami seringkali melupakan akan tugas panggilan itu. Ampuni kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik dan semakin memahami akan tugas dan panggilan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga akan bersama-sama membaca, merenungkan sabda firman-Mu. Tolong kami Tuhan, karena kami menyadari akan keterbatasan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang berkuasa atas kami, sehingga kami mampu mengerti dan memahami firman-Mu pada saat ini. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menghantar firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu terus membersamai, sehingga setiap apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Saudaraku, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini tertulis di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan 6. Kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai 6 yang demikian bunyi firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang berbahagia adalah kita anak-anak Tuhan yang selalu setia untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, adakah di antara kita yang merasa nyaman dengan kondisi saat ini, tanpa ada rasa bosan, jenuh mungkin, takut atau khawatir? Saya yakin kita semua ada dalam situasi dan keadaan yang sama. Rasa bosan karena pembatasan-pembatasan, jenuh dengan segala aktivitas yang itu-itu saja, ketakutan dan kekhawatiran yang terus membersamai kehidupan kita. Keadaan seperti ini biasanya akan menjadikan manusia berfokus hanya pada diri sendiri. Hanya memikirkan diri sendiri tanpa mau peduli dengan keadaan
di sekitarnya. Keadaan seperti ini akan semakin parah karena dipupuk dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih. Kita bisa membayangkan saudara-saudara, dulu ketika kita mau makan, kita harus memasak dulu, dan mungkin untuk menunjukkan kebersamaan kita bisa njawil tetangga kita untuk nyuwun sayuran. Tetapi saat ini yang kita jawil bukan lagi tetangga, tetapi HP. Dengan menekan HP, kita tombol GoFood, selesai, kita kenyang. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Pendidikan anak-anak kita, mulai dari TK, mulai dari PAUD, sampai dengan perguruan tinggi. Anak-anak kita semuanya harus pegang HP. Segala aktivitas lakukan lewat video dan kirim. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan secara online. Kalau dulu kita bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Ketika kita ibadah, kita bisa jagong dulu, bercerita, bersenda gurau. Ada akibat yang nyata dari semua ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Coba kita amati ketika anak-anak kita sedang berkumpul dengan teman-temannya. Mereka memang berkumpul, tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka sibuk dengan HP masing-masing. Tidak ada lagi tawa bersama-sama. Tidak ada lagi curhatan mereka. Mereka lebih suka tertawa bersama-sama dengan HP-nya. Hal ini yang lebih menunjukkan yang akan mempengaruhi perkembangan anak-anak kita untuk semakin menjadi pribadi yang egois, yang berfokus pada diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kembali pada bacaan kita saat ini, Roma 15 ayat 1 sampai dengan 6 adalah pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma agar mereka tidak hanya berfokus pada kehidupan diri sendiri. Terlebih mengejar kesenangan diri sendiri. Tetapi mereka harus mau memikirkan saudaranya, terkhusus saudaranya yang lemah. Mengapa Paulus mengajar yang demikian? Tentu tanpa sebab. Tentu bukan tanpa sebab. Paulus melihat kehidupan warga jemaat di Roma saat itu. Jemaat di Roma begitu mengejar kesenangan diri sendiri. Jemaat di Roma saat itu diwarnai dengan kehidupan kota metropolitan, yang mana masing-masing orang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, tanpa peduli dengan saudara-saudaranya yang lemah, saudara-saudaranya yang membutuhkan dukungan. Mereka masing-masing berfokus dengan kebutuhannya sendiri.
Saudaraku, pelajaran berharga yang bisa kita petik dari pengajaran Paulus kepada jemaat di Roma saat ini adalah: 1. Kondisi atau situasi boleh berubah. Keadaan boleh tidak bersahabat dengan kita. Tapi panggilan untuk menghadirkan kerajaan Allah, panggilan untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini tetap berlaku bagi kita. Yang kedua, ketika kita selamat dari bencana atau masalah yang saat ini terus mengelilingi kehidupan kita, itu artinya Tuhan sedang mengutus kita untuk menjadi kepanjangan tangannya. Jangan sampai kita pura-pura tuli, kita pura-pura buta dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Karena seperti Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita, Tuhan juga punya banyak cara untuk mengambil kembali berkat-Nya. Jika kita tidak pandai mengelola berkat Tuhan itu sesuai dengan kehendak-Nya. Yang ketiga, saudara, jika kita sedang berada dalam kesulitan, jika kita berada dalam tekanan yang berat, jangan sampai kita merasa berjuang seorang diri. Kita harus ingat ada Allah yang kuat. Ada Allah yang sudah menyiapkan saudaramu untuk membantumu. Ada Allah yang siap mengulurkan tangannya melalui saudara-saudaramu. Teruslah bersandar kepada Allah. Teruslah mendekat kepada Allah, sebab kita lemah dan tiada berdaya. Kekuatan yang dari Allah saja yang kita butuhkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita punya, termasuk kehidupan kita, adalah milik Allah. Jika Allah menitipkan pada kita, tentu Allah punya maksud dan tujuan. Semoga kita terus memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah akan kehidupan kita. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dan membersamai kehidupan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama merespon renungan kita dengan pujian Kidung Jemaat nomor 256. Kita akan pujikan bait pertama dan ketiga. Bersama ini kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Kidung Jemaat 256 bait 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya.
Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita satu di dalam doa. Ya Allahku, kembali kami bersujud bersimpuh di hadapan-Mu. Bersyukur untuk sapaan-Mu, kami siap untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Pakai kami ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada di dalam kelemahan, berada di dalam keterpurukan. Saudara-saudara kami dengan segala pergumulan yang ada, kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong dan memberikan kelegaan kepada setiap saudara-saudara kami. Tuhan, kami seluruh warga jemaat Gereja Kristen Pasamuan Jatiringin terus memohon dan berlindung kepada-Mu dengan segala situasi yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami terus memohon kekuatan yang dari Tuhan, pemeliharaan yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan terus menguatkan kami di dalam kami menapaki kehidupan pemberian Tuhan ini. Segala permasalahan yang ada di dalam kehidupan kami, sungguh kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan senantiasa melindungi dan menyertai kami. Bapa, di dalam ibadah ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan menyucikan persembahan kami, supaya persembahan kami menjadi dupa harum yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam upaya para pemerintah bangsa dan negara kami untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Kiranya Tuhan terus campur tangan, Tuhan yang penuh dengan kuasa, terus memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga setiap apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan gereja kami, persekutuan yang terbangun di antara kami. Tuhan, kiranya terus Tuhan bangun, sekalipun kami tidak bisa berkumpul bersama, bertatap muka, bersenda gurau bersama-sama. Tetapi karena Roh Kudus-Mu terus membersamai kami Tuhan, kami yakin persekutuan kami terus Tuhan pelihara, sehingga bisa terus kami nyatakan bahwa kami adalah satu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa ucapan syukur kami, yang semua ini kami nyatakan dengan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemelihara kehidupan kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan bersama-sama menutup ibadah kita dengan pujian Kidung Jemaat nomor 429, bait yang ketiga, Utus Kami. Utus kami menjadi saksi yang setia
beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap teguh di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Saudaraku, lanjutkan kehidupan saudara dengan terus siap menjadi saksi-saksi Kristus. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa, Sang Sumber kehidupan dan berkat, Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kasih dan damai sejahtera, Sang Roh Kudus, Sang Sumber hikmat dan kekuatan, kiranya terus membersamai kehidupan kita, anak-anak Tuhan, saat ini, kekal selamanya. Amin.